Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kami melintasi JJLS, jalur jalan lintas selatan. Pagi ini kami akan menuju ke Wonogiri dan kami sekarang ini memasuki jalur lintas selatan Baron ke timur. Alhamdulillah di tahun ini JJLS telah selesai, sudah tepung dari Wonogiri sampai ruas jalan Parangtritis. Kita tinggal menunggu kelok 18 yang sampai sekarang tetap dikerjakan. Harapannya mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Nah, mari kita nikmati perjalanan pagi ini di ruas JJLS Gunung Kidul, yang tentunya bagi saudara-saudaraku yang ingin ke Gunung Kidul tentunya bisa melewati jalan alternatif, dan ruas jalan ini baru saja selesai dan kami sudah beberapa kali melewati jalur ini, dan pagi ini kita melihat jalurnya sangat sepi sekali, sangat sepi. Tapi untuk besok hari Sabtu Minggu biasanya rame, tapi ya tidak serame kalau di hari-hari liburan. Perlu diketahui bahwa jalur jalan lintas selatan ini di Gunung Kidul merupakan jalur alternatif, di mana nanti kalau kita mau ke Pacitan, Wonogiri, tembus lewat selatan nanti arah ke barat ke Parangtritis, Bantul, jalannya sudah bagus. Jarak tempuh dari rumah sampai Batu, tujuan kita ke Batu ya sekitar kurang lebih 1 jam dengan kecepatan 80-100. Siang jam 7:30. Kalau perjalanan ini pagi sangat enak untuk pembuatan video. Jalan selebar dan seluas ini pagi ini hanya milik kami berlima, karena kita tidak ketemu dengan mobil-mobil lain. Perjalanan yang mengasihkan. Depan ini ada persimpangan jalan, ini akan masuk ke Pantai Kukup belok kanan.
sekitar hampir 40 pantai lebih. Jadi kalau ke Gunung Kidul tentunya tidak cukup sehari untuk bisa menelusuri pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul. Kanan kiri ini tebing gunung yang dibelah. Nanti kita di depan nanti kita akan melewati jembatan yang viral. Tapi jembatannya itu kalau di daerah lain bawahnya sungai, tetapi di sini bawahnya sawah, tegalan. Kita sebentar lagi akan memasuki. Ini yang membedakan jembatan-jembatan dimanapun, karena antara bukit sama bukit disambung dengan jembatan untuk menghemat anggaran. Bagaimana saudara-saudara semua yang bisa melihat liputan kami tertarik untuk melewati JJLS, jalur Jalan Lintas Selatan-Selatan? Ini kecepatan kita hanya 80 km per jam, sehingga jalan tidak terlalu cepat. Nah, ini juga perempatan mau ke pantai juga, arah Pantai Indrayanti. Nah, ini ya, Mas Bambang sambil makan. Dan ini gunungnya bagus sekali ini. Kita akan memasuki jembatan ya. Explore jembatan yang viral yang saya sampaikan tadi. Ini jembatan cinta ini, jembatan cinta. Nah ini jembatan, di sana ada pemandangan laut. Tapi bagus bagus yang jalan tembus Gading itu loh Mas, yang mau ke Sleman itu. Ya jembatannya kan banyak itu, bagus-bagus. Lah iya jembatannya bagus-bagus loh. Gambar wayang, gambar gunungan. Iya, ikon kota Yogyakarta. Kalau di sini kayaknya cuma satu ya jembatan Mas Bambang ya. Kayaknya cuma itu ya. Tapi yang arah yang Gading Gunung Kidul, Klayen yang tembus ke Sleman, ada beberapa jembatan panjang di sana. Dan kalau kita di depan ini nanti kita belok kanan, kita akan masuki pantai Sepanjang. Di kanan Sepanjang. Nah, ini kita lurus tetap di jalur Wonogiri. Explore pagi ini
jalan. Kok belum berangkat? Belum. Wis. Pipi. Jadi pipi pulang. Kan pulang jam berapa? Kamu saya ikut pulang. Hah? Saya ikut pulang sama mama aja. Enggak ada. Sini aja. Kamu di rumah sama mama aja, nggak saya ikut. Oke? Oke. Kamu di rumah aja sama mama. Sauti ngajak ke pantai nih, Dik. Ini mau ikut nggak, Dek? Tiap hari ke pantai, Dik. Mau ikut ke pantai. Besok jemput Ukti ya. Ikut ya, Mbak Nono. Mbak Hano ya. Sauti pengennya ke pantai melulu, Dek. Orang tua ke pantai melulu. Nanti kita akan melewati salah satu Orang rest tua ke pantai melulu. area terbaik di jalur lintas selatan-selatan. Tepatnya nanti ada di Kelurahan Ngelindur, Kecamatan Girisobo. Kamu Nanti belum berangkat. kita akan melewati di sana. Ada salah satu rest area terbaik yang dikelola oleh Sinyalnya pemerintah jelek, Dik. desa. Sinyalnya jelek ya. Nanti kalau nyampe pantai tak telepon ya. Kamu lihat pantai ya. Oke. Sepanjang perjalanan pagi ini kita belum ketemu dengan mobil hanya pemotor aja beberapa. Nah, ini ada mobil-mobil untuk wisata. Bagaimana komen Anda dengan jalan CCLS ini? Ngawur mengilmu laku ya, Bang. Ngerti kan jalur anu malah. Inilah kanan kiri bekas gunung yang dibelah untuk jalan. Orang Jogja yang belum pernah ke Gunung Kidul dan melewati jalan ini berarti bukan orang Jogja. Penginapan boleh api. Jalur lewatnya ngendi? Lewat ngendi? Jalur gunung kuwi mau. Nah, lewat majalahnya. Iya. Assalamualaikum. Nah, ini. Oh, lewatnya gini mau. Iya gini.
Iya. Kecamatan ini Kita saya tepus Pak. Tepus. Tepusnya Bandung banget. Tepus nggih, ini masuk Kapanewon Tepus. Jadi Gunung Kidul merupakan suatu wilayah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Gunung Kidul sendiri memiliki 18 kecamatan yang terlewati jalur selatan-selatan, yaitu dari barat Kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tepus, dan Girisobo. Ini jalur selatan, dan kita lihat di pinggir-pinggir jalan ini ada rumah-rumah bagus. Ini tentunya berkah sendiri kepada warga yang terdampak pelebaran atau pembikinan jalan CCLS yang ada di jalur selatan ini. Mereka mendapatkan kompensasi yang cukup besar, sehingga dia di pinggir-pinggir jalan masih punya tanah, mereka bangun. Kanan ini bisa masuk ke wilayah Semanung, bisa ke kanan. Kita tadi masuk ke Pantai Timang. Berarti ini nang pantai langsung lu malah merasa metu jalur pantai ya Mas. Kalau Timang langsung ngikuti jalan ini kan ya. Pantai di Gunung Kidul berderet, tinggal pilih. Nanti kalau melewati jalur Baron dan masuk ke TPR, bilang saja ketemu Pak Suwarno, insya Allah gratis, tidak bayar TPR. Suwarno itu teman yang sama-sama namanya sama, beliaunya di Kemadang rumahnya. Ini sungguh eksotis jalan, ada anak-anak jalan pulang kerjaan. Sing anyar iki Mas, kelihatan baru ini, tebingnya baru. Jadi pengerjaan ini belum lama selesainya. Kata yang lewat Soteu 15 tahun yang lalu. Ini bagus sekali ini. Berhenti di sini foto-foto bagus ini nanti pulangnya. Ini pinggir jalan sudah mulai ditanami perindang. Perindang khas Gunung Kidul, pohon pule. Pohon pule ini nanti kalau sudah jadi rimbun. Kalau sing jalur Sleman itu kanan kiri itu udah tanaman banyak loh Mas, apik. Ya cuma sing CCLS dekat rumah kita tuh sing pengerjaannya kurang bagus. Nah ini, ayo kita ke Gunung Kidul. Orang Jogja kalau belum tahu Gunung Kidul dan melewati jalan CCLS ini kayaknya perlu diragukan KTP-nya. Dalam perjalanan ini kita komen-komen
yang intinya mengajak kepada saudara-saudara yang belum pernah ke Gunung Kidul. Gunung Kidul yang dulu mungkin banyak orang yang berkata miring, tapi lihatlah Gunung Kidul sekarang ini jalannya tidak kalah. Ini bagus sekali ini. Gini si anyar mas, si anyar jalan nih. Dan lebaran buka. Jalur CCLS ini dibiayai oleh APBN, juga dari anggaran Danais, Dana Keistimewaan Yogyakarta. Pembebasan. Orang sepuluh belok kiri nih Pak. Oh, daerah mana itu mas? Rongkop ini. Oh, Rongkop ya. Ini pun gini sobat ini Iya. Rongkop. Ini kita belok kiri ini masuk ke Rongkop ya, Rongkop. Ini Rongkop. Oh, bagus. Kalau perempatan sana ke pantai mana sana? Ini kau pantai Wediobo. Wediobo. Pasar Jepitu. Oh, Jepitu nggih. Pasar Jepitu niku niku punan. Iya iya iya. Lewat ae punan. Iya. Jepit ya, ada nama desa namanya Jepitu. Jepit. Ini pun daerah Karangawen. Itu jepit ono watu. Jepit ono watu, itu Jepitu itu. Daerah anu Mariadi mas. Goplem. Jepitu. Kalian teko ya. Nggih. Wingi teko wingi mas. Ora petuk aku. Takon lalu apa nanti? Tugas negara sih. Ini longsor ya apa? Perlu dianu wi. Kita sengaja memvideo pagi ini dari ruas DCLS Baron sampai kita masuk di Praci Mantoro. Itu nanti durasinya berapa menit, karena kecepatan kita di pagi ini hanya 80-90 km per jam. Kalau saya tempuh dengan motor dan tidak melewati jalur ini, kita lewat kota Wonosari Gunung Kidul pakai sepeda motor sampai lokasi yang dituju hanya sekitar 1 jam. Kita lama sedikit sambil menikmati perjalanan hasil karya anak bangsa CCLS. Kita kurang tahu karena kita tidak atau belum pernah jalan malam hari, apakah lampu-lampu CCLS yang terpasang ini hidup atau tidak. Berpengalaman dengan CCLS yang ada di ruas jalan Legundi, Giri Sekar, kita ketahui bahwa lampu-lampu hampir 80% mati. Ya, ini tentunya menjadi PR kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti lampu-lampu CCLS yang mati hampir 80%, atau memang lampunya abal-abal, ada yang semenjak dari dipasang tidak hidup. Ini perlu ditelusuri, monggo pihak terkait khususnya yang melewati jalur CCLS Panggang, ruas jalan dari Giri Sekar sampai Legundi.
ada terpasang lampu sekitar hampir 100 titik, tapi yang hidup hanya sekitar 20-an lampu. Perlu ditindaklanjuti dari awal. Ada yang mulai dipasang tapi nggak hidup-hidup. Itu uang anggaran negara loh. Uang anggaran negara jangan dipermainkan. Kalau dikorupsi mesti pasti itu. Bisa dicek ruas jalan Giri Sekar Legundi, tapi tentunya pada waktu malam hari. Lampu penerangan, lampu surya hampir mati semua. Itu ke kualitas atau memang markup-nya terlalu tinggi? Mohon disikapi. Sekali lagi, jalur JCLS Giri Sekar Panggang Legundi terpasang lampu setiap 50 meter ada lampu surya sel, tapi yang hidup hanya beberapa saja. Dari mulai pemasangan ada yang bahkan belum pernah hidup, dan banyak kita lihat sumber penampungan akinya yang telah hilang. Yuk pihak terkait, bila melihat video saya ini tindak lanjuti, karena saya harus mengadu kepada siapa. Yang jelas ini sangat dirugikan. Bukan sudah mati mas lampu-lampu JCLS. Lagi siapa bertanggung jawabannya coba? Kita sekolah masang malah urung-urut barang. Iya. Ini arah ke Sadeng. Sadeng merupakan sebuah pantai, tapi di sini sebagai pelabuhan juga, pelabuhan Sadeng. Sebelah timur tadi pantai paling timur. Saya berada di titik situ paling timur baru. bukan Sadeng, Pak. Sadeng. Oh, Sadeng. Sadeng itu sudah hampir mendekati dengan Layar. Wonogiri. Kiri. Wonogiri nanti tembus ke Pacitan, Kelayar, Pantai Kelayar. Ya ini juga lewat Paci. Iya, nanti iya. Giri belah timur. Giri belah timur ya, Pacitan ya. Menit. Berapa? 28 menit dari ruas Sembaron tadi kita ambil video. Ini kita sampai Giri Subo. Giri Subo adalah wilayah pegunungan yang termasuk Gunung Kidul bagian selatan dan paling timur, termasuk salah satu pemekaran kecamatan dengan Tepus, dengan Rongkop ya, dengan Rongkop. Kalau Tepus itu dengan Tanjung Sari ya mas ya, Ya. Tanjung Sari. Jadi sekali lagi Gunung Kidul ada 18 kecamatan dan merupakan wilayah terluas di Provinsi DIY. Panjang pantai dari mulai Bantul Parangtritis sampai perbatasan Wonogiri sekitar hampir 78 km. Jadi kalau mau ke Gunung Kidul tentunya ke pantai-pantai tidak cukup sehari untuk bisa menikmati semua pantai yang ada di Gunung Kidul. Karena saking banyaknya pantai-pantai, dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sudah mulai berbenah. Salah satunya adalah di Kecamatan Panggang. Di sana ada pelabuhan Gesing yang sudah jadi tapi belum diresmikan. Dan di dekat pelabuhan Gesing ada wisata, yaitu Pantai Gesing, yang di situ sekarang sedang dibangun sekitar 90% jadi, dan sangat bagus sekali. Silahkan
Tepatnya adalah sebelah timur HH Ocean. Ya, ini saya sudah sampai Ngelindur. Nah, sebelah kanan itu rumah teman saya ini, sebelah kanan ini. Nah, sampai Ngelindur. Di depan ini ada rest area yang saya sampaikan tadi, rest area yang terbaik di JCLS ini. Ini yang dikelola oleh desa. Di sini ada menu soto batoknya. Ini, silakan mampir di sini. Ini rest area terbaik JCLS yang ada di Gunung Kidul. Ya, masuk dari sini. Ya, lanjut. Saya pernah baksos di Ngelindur bersama dengan alumni mahasiswa UI Yogyakarta. Kita baksos di masjid dekat di balai desanya, balai desa Ngelindur. Teman saya yang saya sampaikan di sebelah tadi itu beliaunya seorang guru, tapi purna lebih awal karena mendapatkan kompensasi JCLS sekian M. Ya mas, terima berhenti le, rada di guru. Kon sampai sebelah kono? Oke. Karena itu pirang M. Perjalanan diwarnai dengan batuk-batuk. Jadi khususnya di Pulau Jawa, setidaknya kita mengenal jalur Pantura, jalur Pantai Utara, dan yang sedang kita lewati ini adalah jalur lintas selatan-selatan. Jadi ujung utara Jawa dan ujung selatan Jawa. Juga di tengah ada jalur tengah. Jalur tengah ini bisa dilewati dengan jalur kereta dan jalur nasional. Jalur nasional. Dan tol ya. Jadi di akses untuk di Pulau Jawa ini ada Pantura, ada jalur tol, ada jalur tengah yang melewati kota Yogyakarta, jalur Solo, jalur tengah, dan jalur sekarang yang kita lewati ini. Ini di depan kalau belok kiri nanti kita tembusnya ke Semanu. Semanu mas sana? Ya. Semanu. Pojok. Semanu Ponjong. Terus Wonosari. Jalur ini lebih awal jadinya ya, sekitar tahun 2016. Kalau daerah kami di Panggang itu mulai pembebasan tanah 2016. Tapi tetap apik daerah sini daripada tempat saya JCLS-nya ya Mas Bambang ya. Masuk ke Jawa Tengah. Iya.
rumah di sini bagus-bagus ya, karena dapat uang kompensasi jalur jalan lintas selatan-selatan. Ini kalau anak-anak muda sopirnya ditunjang dengan mobilnya yang cukup bagus, pasti mereka berjalan seperti di jalan tol. Tapi karena kita pagi ini memang sengaja sambil menikmati perjalanan pagi, sehingga kita juga tidak terburu-buru oleh waktu, maka kita nikmati perjalanan ini dengan santai. Sudah di Jawa Tengah ini. Eh? Sudah di Jawa Tengah. Oh, ini sudah masuk Jawa Tengah? Sudah. Ya. Nah, ini kita sudah masuk di Jawa Tengah. Tepatnya kita di Pracimantoro. Ya. Ini JCLS yang menghubungkan Gunung Kidul, Jawa Tengah. Saat ini saya di wilayah Pracimantoro. Jadi setengah jam dari Limbaron sudah sampai Jawa Tengah, Pracimantoro. Oh, yang kiri ke yang Praci ini ya? Ya, kiri ke Iya, Praci. kiri ke Praci. Sebenarnya tadi pagi itu kita akan lewat Praci. Kalau kita belok kiri, arah dari Gunung Kidul, kita dari kiri, baru belok kiri mengikuti jalur ini. Nah, ini ada lurus, ini masih lurus ya. Ini ada lampu merah, kita berhenti, belok kiri kita menuju ke Pracimantoro. Di sana ada pom bensin Praci, itu sebelah sampingnya ada kuliner soto yang enak sekali. Saya pernah menikmati ya, soto batok. Ya, ini sudah masuk Jawa Tengah. 30 menit sudah masuk Jawa Tengah lewat jalur JCLS. Para wisatawan yang mau berkunjung ke Gunung Kidul, yang dari Pacitan, dari Wonogiri, lebih baik atau lebih dekat mengikuti jalur ini. Ini kita sudah masuk Jawa Tengah, Wonogiri. Dan Wonogiri ini juga termasuk wilayah yang kedua atau ketiga terluas di Jawa Tengah. Di Wonogiri ini kalau tidak salah ada sekitar 27 kecamatan ya Mas ya? Oh, lari ya. Ya, ada sekitar 27 kecamatan. Tetapi sebelumnya ada sekitar 6 kecamatan yang digusur dengan adanya proyek bendungan Gajah Mungkur. Jawa Tengah pun Watune kados ditoto. ya, batunya Gumen loh. ya, batu yang ada di wilayah Wonogiri ini memang sangat beda dengan yang ada di Gunung Kidul. Karakter batunya di Wonogiri ini berupa batu yang berlapis-lapis, dan itu bisa dijadikan sebagai apa kalau zaman dulu itu untuk tegel ya, untuk tegel. Apa tuh namanya? Giring ya namanya. Apa tegel itu Mas namanya Mas? Jubin untuk ubin. Iya. Iya. Terus tekan Praci kalau kiri
Iya. Kalau kanan. Kalau kiri ke Praci, yang tadi itu juga tembusnya Praci yang sebelumnya Kalau tadi itu. Eru dari sini 7 kilo. Iya. Nek kanan pundi kula dereng nata iki. Kalau ikut muter. Kanan cuma muter ya. Ini jalur yang lawas. Apa Ya. di sebelah? Jalur yang lawas Mas ini. Di sini. Nanti ada sekitar 1 kilo. Nanti ketemu jalan ini juga. Ya sama seperti di daerah kita. Masuk mana? Sawah dulu itu judulnya Tanggung ya gitu loh. Seperti itu. Ha. Nang dalan wis ana wong do gledit ngono ya. Enggak sepi. Video ini kami setting sampai Giri Belah. Sesungguhnya sampai Batu juga ini apa tolnya. Ya. Tapi yang menarik adalah bukit-bukit yang ada di Gunung Kidul. Di kanan kirinya. Kalau di ruas jalur Wonogiri ini ada sih gunung-gunungnya, tapi tidak seperti yang di Gunung Kidul yang untuk pengerukannya memakan biaya dan waktu yang besar, di samping batu-batunya yang memang sangat keras sekali. Perlu diketahui bahwa batu-batu yang ada di Gunung Kidul ini secara kegunaan dan kemanfaatannya banyak sekali. Dari para ahli pakar yang telah menggunakan batu-batu di Gunung Kidul, salah satunya adalah memang untuk menjadi salah satu bahan untuk kapur, bahan untuk cat, bahan untuk kimia, dan bahan untuk bikin dempul, Pepsodent, dan dibikin kecil-kecil grit untuk campuran makanan ternak. Dan banyak sekali manfaat batu-batu yang ada di Gunung Kidul yang tentunya kita tahunya hanya untuk pondasi rumah, tetapi sesungguhnya banyak sekali manfaatnya batu-batu yang ada di Gunung Kidul ini. Pagi ini kita masih tetap di jalur JCLS Gunung Kidul Wonogiri. Wis tembus kono kamu Mas, ketok jalur emang jalan ini. Bukti yang dulu Wonogiri, nanti di depan belok kanan arah ke Pacitan. Di sana juga tersambung pantai-pantai selatan. Di sana ada Pantai Kelayar. Pantai Kelayar yang cukup bagus. Cuma akses jalannya tidak tahu kalau dulu jalannya kurang bagus, gelombang-gelombang. Perkembangannya di JCLS jalur Wonogiri ini, samping kanan kiri sudah ada pom bensin